Selamat datang di kuliah Aljabar Linear. Kita masuk pertemuan kedua ya. Kali ini sesuai dengan silabus yang sudah saya bagikan di e-learning Udana, kita akan membahas subbab 1, 2, dan 1, 3. Ya. Subbab 1, 1 itu adalah pengantar dasar mengenai vektor. Itu ya, kita akan langsung masuk ke subbab 1.2 terkait ruang vektor. Saya rasa Anda semua sudah pernah mendapat atau mengampu mata kuliah aljabar linear elementer ya, mata kuliah aljabar linear elementer ya, dan di kuliah ini dipelajari yang namanya ruang vektor. Pelajari yang namanya ruang vektor gitu. Nah, yang notasinya biasanya yang digunakan adalah dengan huruf V gitu ya. Terus kemudian kalau tidak salah Anda sudah mempelajari juga kalau di mata kuliah aljabar 2 ya, terkait yang namanya lapangan. Nah, saya harap Anda mengingat akan dua hal ini sebelum kita melanjutkan gitu ya. Oke. Kita akan masuk kepada definisi. Anda bisa melihat pada buku halaman 6 dan halaman 7 sesuai dengan yang sudah saya bagikan gitu ya. Kita mulai dengan definisi ruang vektor. Ya, yang pertama yang Anda harus tahu adalah Anda harus kenal dulu apa namanya lapangan. Lapangan itu biasanya notasinya dengan F, atau F itu menandakan field. Gitu ya. Oke, kita masuk ke definisi. Nah, gitu ya. Dulu misalkan V itu suatu himpunan dan F itu ini adalah lapangan. Nah, V itu dikatakan, perhatikan ya, sebagai ruang vektor atas lapangan F, ya, jika gitu ya, dilengkapi dengan dua operasi. Ya, dilengkapi dengan dua operasi. Operasinya apa saja? Yang pertama adalah operasi tambah. Operasi tambahnya itu bagaimana? Operasi tambahnya seperti ini ya, bunyinya. Untuk setiap A dan B anggota V, maka A tambah B juga anggota V. Operasi kalinya, gitu ya. Gini, untuk setiap X anggota V dan kita namakan A anggota lapangan, maka A dikali X itu anggota V. Gitu ya. Ingat ya, jadi harus memenuhi, dilengkapi dengan dua operasi ini, gitu ya. Kemudian memenuhi, ada berapa aksioma? Kalau tidak salah ada 8 ya. Memenuhi 8 sifat seperti berikut. Anda bisa lihat ya di halaman 7, ada banyak. Kita mulai dari VS1. Sifat yang pertama apa? Komutatif terhadap operasi penjumlahan. Yakni apa? Dibilang untuk setiap gitu ya, X dan Y anggota V,
maka X plus Y itu sama dengan Y plus X. Sifat yang kedua, apa itu? Saya singkat ya, saya nulis secara singkat saja. Untuk setiap X, Y, dan Z anggota V, ini sifat apa? Asosiatif ya. Berlaku apa? Berlaku kalau kita jumlahkan X dan Y dulu, kita tambahkan dengan Z, itu sama saja dengan kita jumlahkan, gitu ya, kita jumlahkan Y dan Z dulu, baru kita jumlahkan X. Ingat, ini sifat komutatif yang pertama, yang kedua sifat asosiatif, ada di situ ya keterangan. Terus kemudian yang ketiga apa? Sifat yang ketiga itu terkait unsur identitas, gitu ya. Terdapat 0. Ingat, ini nolnya si V ya. Kita tidak tahu V ini wujudnya apa. Oke, kita tidak tahu V ini wujudnya apa. Oleh karena itu, kita bilang 0, harus kita kasih tahu ini nolnya siapa. Ini nolnya V. Terdapat 0 di V, gitu ya. Sehingga apa? Sehingga untuk setiap unsur di V berlaku ini. Berlaku apa? 0V ditambah X sama dengan X ditambah V. So, identitas ya terhadap operasi tambah. Sifat yang keempat apa? Sifat yang keempat adalah punya unsur balikan terhadap operasi tambah, inverse ya. Untuk setiap X anggota V terdapat Y anggota V, sehingga apa? X ditambah Y sama dengan Y ditambah X sama dengan 0. Nolnya apa? Nolnya V. Itu sifat yang keempat. Kemudian sifat yang kelima adalah apa? Oke, perkalian dengan skalar punya satu, gitu ya. Ingat, untuk bukan punya satu, lapangan memang punya satu, gitu ya. Lapangan punya unsur identitas terhadap perkalian. Tapi apa yang terjadi ini? Ini kalau satu di lapangan dikali dengan unsur apapun di ruang vektor, maka hasilnya unsur itu sendiri. Untuk setiap unsur di V, apa? Satunya lapangan, kalau kita kali dengan unsur X itu sama saja dengan X lagi. Kemudian sifat yang keenam, itu adalah ya, setiap dua unsur gitu ya, A dan B di F gitu ya, dan untuk setiap unsur di ruang vektor X kita namakan, maka ini kalau kita kalikan A dengan B terlebih dahulu baru kita kenakan ke X, itu sama saja dengan kalau kita kenakan A ke unsur BX gitu ya. Kemudian sifat yang ketujuh ini ya, untuk setiap suatu unsur A di F dan untuk setiap dua unsur di V berlaku ini ya, kalau kita jumlahkan kedua unsur di ruang vektor baru kita kalikan dengan skalar A di lapangan, itu sama saja dengan kalau kita kalikan skalar A dengan X dan dengan Y masing-masing, baru kemudian kita jumlahkan. Begitu juga yang sifat yang terakhir apa? Sifat yang terakhir kita tunjukkan apa? Untuk setiap dua unsur di lapangan dan untuk satu unsur di ruang vektor kita namakan X apa? Kalau kita jumlahkan unsur di lapangan baru kita kali skalarkan dengan unsur di ruang vektor sama saja dengan apa? Ya, masing-masing kita kali skalar dengan si unsur di ruang vektor, ya, baru kita jumlahkan. Seperti itu.
Seperti itu ya. Jadi ini adalah 8 sifat dari ruang vektor. Kalau saya perkecil, ini ya, seperti ini ya, sudah disebutkannya sifat 1 sampai sifat ke-8. Ini adalah definisi dari ruang vektor. Nah, kemudian kita masuk, kita bahas contoh. Apa saja contoh dari suatu ruang vektor? Nah, Anda bisa lihat contoh 1 pada halaman 8, gitu ya. Perhatikan coba ya, contoh 1 pada halaman 8. Contoh 1 dia bilang apa? Himpunannya apa? Misalkan dia tulis dulu ya. Misalkan F itu suatu lapangan. Ya, F lapangan. Terus kemudian dia buat V-nya apa? V-nya adalah himpunan yang isinya ini, pasangan terurut dari N buah unsur. A1, A2, sampai AN. Dengan apa? Masing-masing entry ini adalah anggota lapangan. Gitu. Terus kemudian didefinisikan apa? Operasi tambahnya bagaimana? Operasi tambahnya seperti ini. Kalau kita punya 2 unsur di V, kita namakan A1, A2, sampai AN. Kalau kita mau jumlahkan dengan unsur yang lain, kita namakan B1, B2, sampai Bn. Gitu ya. Maka hasil penjumlahannya adalah apa? Sama saja dengan kita jumlahkan masing-masing, itu ya, masing-masing entry dari pasangan terurut ini, yaitu apa? A1 tambah B1, kemudian A2 tambah B2 sampai AN tambah BN. Ini definisi operasinya yang diberikan ya. Operasi kali skalarnya bagaimana kalau saya punya K, gitu ya, kalau saya kalikan dengan A1, A2 sampai AN, didefinisikannya seperti ini. KA1, KA2 sampai AN. Nah, sekarang ditanya, apakah ini ruang vektor? Apakah V gitu ya, ruang vektor atas F terhadap operasi tambah dan kali yang sudah diberikan ini. Kalau Anda melihat di situ dikatakan apa? Ya, iya jawabannya ya. Jawabannya adalah si V yang seperti ini adalah suatu ruang vektor. Kalau kita bilang ruang vektor, jawabannya apa? Ya. V itu ruang vektor. Sesingkat ruang vektor F titik V ya. Ruang vektor atas F dengan operasi tambah dan kali. Kalau kita bilang ya, maka kita harus buktikan. Ya, perlu ada pembuktian. Buktinya apa? Kita harus buktikan kalau V yang di atas dengan lapangannya F dan operasi seperti yang sudah diberikan itu memenuhi ke-8 aksioma. Apa saja? Yang pertama kita coba VS1-nya. Gitu ya, kita ambil sembarang 2 unsur ya, kita namakan misalkan X dan Y anggota V. Kita tahu karena X V-nya itu bentuknya seperti di atas, maka kita tulis X-nya seperti apa? Ya ini, misalkan X-nya adalah ini. X1, X2, sampai Xn. Dengan apa? Dengan XI-nya anggota lapangan. Terus kemudian Y-nya adalah apa? Y1, Y2, sampai Yn. Masing-masing entry-nya anggota lapangan. Karena apa? V-nya seperti ini. Berarti kalau kita ambil sebarang 2 unsur di V, maka bentuknya harus seperti himpunan anggota-anggota himpunannya atau anggotanya si V. Apa yang terjadi gitu kalau kita jumlahkan? Kalau kita X tambah Y, jadinya apa? Jadinya ini kan X1 tambah Y1, X2 tambah Y2, sampai Xn tambah Yn. Tapi kita tahu, ingat, penjumlahan di sini, penjumlahan yang ini, ya, ini adalah anggota dari lapangan. Begitu juga yang ini.
anggota lapangan. Sampai yang ini. Nah, kita tahu lapangan itu operasi tambahnya berlaku komutatif. Ini apa? X1 tambah Y1 kita bisa tulis apa? Y1 tambah X1, Y2 tambah X2, sampai apa? YN tambah XN. Karena apa? Ditulis alasannya. F dengan operasi tambah bersifat komutatif. Ingat, lapangan itu suatu grup Abel. Gitu ya. Suatu grup abelian. Gitu ya. Lapangan itu grup Abel. Oleh karena itu, operasi penjumlahannya komutatif. Nah, yang perlu Anda perhatikan, operasi tambah yang ada di sini, gitu ya. Begitu juga yang di atas ini, itu berbeda dengan yang saya lingkari hijau ini. Yang lingkari hijau ini adalah operasi pada ini. Yang lingkari biru adalah operasi pada lapangan. Ingat, yang di lingkari hijau adalah operasi pada ruang vektor. Kalau yang saya lingkar biru adalah operasi pada lapangan. Nah, kita kembali lagi. Karena ini berlaku komutatif, berdasarkan definisi apa? Ini sama saja dengan apa? Ini kan Y1, Y2, sampai N, tambah X2, sampai Xn. Betul tidak? Berdasarkan definisi operasi tambah yang diberikan. Iya. Gitu ya. Kita tulis. Alasannya perlu ditulis ya. Sifat tambah ruang vektor V. Nah, maka dari sini kita punya apa ya? Ini Y, ini X. Selesai. Berarti kalau apa? X tambah Y sama dengan Y tambah X untuk setiap X dan Y di V. Oke. Sifat 1 sudah. Kita lanjut ke sifat 2. Sifat 2 bagaimana? Sifat 2 tunjukkan asosiatif. Kita tunjukkan. Ya. Ambil sebarang tiga unsur yang berbeda di V. Tahu V-nya itu adalah himpunan dengan anggota seperti itu, maka X-nya seperti apa? Ya, tadi ya. Dengan XI-nya anggota F. Terus kalau Y-nya itu adalah Y1 sampai YN dengan Y-nya anggota F dan Z-nya apa? Z1 sampai Zn. F. Apa yang terjadi kalau kita jumlahkan X tambah Y dulu, baru kita tambah dengan Z. X tambah Y, maka jadinya apa? Ini kan X1 tambah Y1 sampai Xn tambah YN. Baru kalau kita mau jumlahkan dengan Z, maka akan jadinya apa? Ini kan akan jadi seperti ini. X1 tambah Y1 tambah Z1 sampai Xn tambah YN baru ditambah Zn. Nah, perhatikan. Karena operasi tambah di lapangan, ini kan tambahnya sudah di lapangan ya. Saya ingatkan lagi, ini warnanya biru, tambah di sini, punyanya lapangan. Karena operasi di lapangan, tambahnya bersifat asosiatif, maka kita bisa terapkan ini. Itu. Nah, ini sama saja dengan apa? Ya ini, X1, Xn, berdasarkan definisi tambah pada ini ya. Ingat, kita tulis alasannya. Yang ini kenapa? Ini ya, tambah pada F bersifat apa? Asosiatif. Jadi Anda perlu perhatikan baik-baik mana operasi tambah pada
ruang vektor mana operasi tambah pada lapangan untuk kasus ini. Ya, ini kan sama dengan apa ya? X ditambah Y ditambah Z, berarti sama. Jadi kita punya kesimpulan apa? Kalau kita mau tambahkan X dengan Y dulu, baru kita tambah Z. Operasi komutatif berlaku, gitu ya. Sifat asosiatif, sorry. Sifat asosiatif di sini berlaku. Seperti itu. Jadi ya, oke. Penjelasan berikutnya saya akan berikan pada video part 2 ya. Oke, terima kasih.